Assalamualaikum, ketemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Indonesia dalam panggung dunia bagian Ceperan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya anggota kelompok 1. Adisti MIKAYLA 2. Alia Putri 3. Amelda GWSNELTI 4. Diva Nabila M 5. Jihan Naila Putri 6. Mimi Indriani. Dan materi bagian C, peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. 1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika KAA 1955. 2. Misi Garuda atau Kontingen Garuda. 3. Deklarasi Juanda. 4. Gerakan Non-Blok GNB. 5. Pembentukan ASEAN. 6. Organisasi Konferensi Islam. 7. Jakarta Informal Meeting JIM 1 dan 2. Selanjutnya yang pertama pelaksanaan KAA 1955. 1. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamijoyo pada Konferensi Kolombo. Latar belakang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika disebabkan oleh banyak negara Asia Afrika yang belum mendapatkan kemerdekaannya. Selain itu, kondisi dunia masih belum stabil karena ada perang dingin antara blok Barat AS dan blok Timur Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Maka dari itu, muncul kesadaran bagi sebagian negara untuk memperbaiki keadaan yang sedang terjadi. Di Konferensi Kolombo, Sri Lanka, pemikiran untuk menyelenggarakan KAA menjadi bahan pembicaraan utama. Tindak lanjut dari pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya konferensi Panca Negara di Kota Bogor. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu 1. Mengadakan KAA di Bandung pada bulan April tahun 1955. Menetapkan kelima negara peserta konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Pada tanggal 3 Januari tahun 1955 di Bandung, dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir karena masih diserang oleh penjajah. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara sponsor KAA di dalamnya. Agenda dalam konferensi ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radioactivity dan Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation. Dokumen Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation inilah yang kemudian dikenal sebagai Dasasila Bandung. Inti dari Dasasila Bandung adalah menolak penjajahan dan menuntut kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika. Nah, ternyata Dasasila Bandung berhasil menghidupkan semangat patriotik negara-negara Asia Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Selain itu, KAA juga berhasil mengembangkan semangat solidaritas negara Asia Afrika dalam menghadapi masalah regional dan internasional. Yang selanjutnya misi Garuda atau Kontingen Garuda. Selain ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan NKRI, kamu tahu nggak kalau ternyata ada juga loh tokoh-tokoh yang membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara lain. Mereka tergabung dalam Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia TNI dan Polri yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli tahun 1956. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November tahun 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces UNEF. Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF dengan mengirimkan misi Garuda I.
sampai misi Garuda 26C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin, tanggal 21 Maret tahun 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB, kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan Polri. Selanjutnya deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan ZN Maritime Kringen Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Belanda. Kebijakan tersebut dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Rugi dong kita. Akhirnya, melalui deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui UU Nomor 4 PRP tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh negara lain. Deklarasi ini juga diperjuangkan dalam forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang diadakan oleh PBB. Deklarasi Juanda baru dapat diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay, Jamaika pada 1982. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun. Akhirnya pada tanggal 16 November tahun 1994 dengan persetujuan dari 60 negara, hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Indonesia harus berterima kasih kepada Prof. Dr. Mohtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Haschim Jalal, yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Berkat mereka, kedaulatan wilayah laut Indonesia bisa diakui internasional. Selanjutnya gerakan non-blok setelah Perang Dunia II, muncul dua kubu dari dua negara adidaya, Amerika dengan haluan liberalis kapitalis dan Uni Soviet dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua ideologi ini, akhirnya membuat gerakan non-blok GNB. Masih ingat Dasasila Bandung yang sudah kita bahas sebelumnya? Nah, untuk merealisasikan beberapa poin dalam Dasasila Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara, pada tanggal 1-6 September tahun 1961, diadakan konferensi tingkat tinggi KTT di Beograd, Yugoslavia. Dalam KTT di Beograd inilah didirikan GNB, yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Tujuan gerakan non-blok: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. 3. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. 4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. 5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan dari GNB juga tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme dan segala bentuk intervensi. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. 1. Sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. 2.
sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengundang atau mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. 3. Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNBX yang berlangsung pada 1-7 September tahun 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali Dialog Utara Selatan, yaitu dialog untuk memperkuat hubungan antara negara berkembang Selatan dan negara maju Utara. Hingga 2016, KTT GNB telah diadakan sebanyak 17 kali dan pada 2012 telah memiliki 120 negara anggota. Selanjutnya pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya. Organisasi ini didasarkan pada letak geografis, kepentingan nasional, persamaan nasib, dan kebudayaan. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN dipelopori oleh 5 negara, yaitu 1. Singapura, S. Rajaratnam. 2. Thailand, Tanakoman. 3. Malaysia, Tun Abdul Razak. 4. Indonesia, Adam Malik. 5. Filipina, Narciso Ramos. Tujuan ASEAN meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. 1. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara di kawasan dan kepatuhan terhadap asas piagam PBB. 2. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu antar anggota demi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan administratif. 3. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian. 4. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyat. 5. 6. Memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara. Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. Prinsip-prinsip ASEAN. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional negara-negara anggota. 2. Berkomitmen dan bertanggung jawab secara kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. 3. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. 4. Menyelesaikan sengketa secara damai. Selanjutnya Organisasi Konferensi Islam. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September tahun 1969 di Rabat, Maroko, setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi tingkat tinggi KTT Islam. Organisasi Konferensi Islam ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada tanggal 28 Juni 2011. Organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus tahun 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Saat ini, OKI beranggotakan 57 negara Islam atau negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Seiring perkembangan zaman, OKI tidak hanya menangani masalah politik terutama masalah Palestina, tetapi juga turut serta menangani permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Tujuan OKI 1. Memperkuat solidaritas, kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya. 2. Melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam, serta memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak dan kebebasan mendiami daerahnya. 3. Bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan serta
menciptakan suasana yang menguntungkan serta saling pengertian antar negara anggota dan negara-negara lain. Peran Indonesia dalam OKI. 1. Memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina (GRP) dengan Moro National Liberation Front (MNLF) dengan mengacu kepada Final Peace Agreement Perjanjian Damai 1996. 2. Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dukungan dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober tahun 1989. 3. Indonesia juga aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Selanjutnya Jakarta Informal Meeting JIM 1 dan 2. Awalnya, pada akhir 1978, terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam, atau dikenal juga sebagai Perang Indochina III, yang dianggap akan mengancam perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, pada 1984, diadakan pertemuan tahunan ASEAN tingkat menteri di Jakarta, yang tujuan pokoknya adalah rekonsiliasi nasional dan upaya penyelesaian konflik Vietnam-Kamboja. Hasil pertemuan tahun 1984 ini adalah Indonesia ditunjuk sebagai mediator atau penghubung antara ASEAN dan Vietnam. Alasan penunjukan Indonesia sebagai mediator yaitu terkait dengan kedudukan Indonesia sebagai pendiri ASEAN yang aktif menjaga stabilitas perdamaian dan kedekatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam yang sudah terjalin sejak 1955. Kemudian, dalam mengemban tugasnya sebagai mediator atau penghubung ini, Indonesia akhirnya mengusulkan penyelesaian konflik melalui perundingan Jakarta Informal Meeting JIM. JIM akhirnya dilaksanakan sebanyak 3 kali di antara tahun-tahun 1988 sampai tahun 1990. Pada JIM ini, pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian perang Indochina III. 3 usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Usulan tersebut disetujui dan akan kembali dibahas dalam Jakarta Informal Meeting kedua. Pada JIM 2, Australia juga turut serta, melalui Perdana Menterinya, Gareth Evans, Australia, mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi 1. Mendorong upaya gencatan senjata. 2. Menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik. 3. Mendorong pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Sementara, pertemuan terakhir Jakarta Informal Meeting JIM 3 membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk Pemerintah Persatuan yang dikenal dengan nama Supreme National Council (SNC). Peran Indonesia setelah Jakarta Informal Meeting. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting ternyata mendapat apresiasi dari Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui upaya pembentukan pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) tanggal 28 Februari tahun 1992 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 745. Pasca pembentukan UNTAC, Indonesia mengambil peran dengan mengirimkan pasukan kontingen Garuda 12A, 12D untuk menjaga transisi pemerintahan di Kamboja. Bahkan jumlah pasukan kontingen Garuda Indonesia di UNTAC sebanyak 2.000 personil militer ataupun polisi. Jumlah ini terbanyak loh dibandingkan pasukan negara lainnya.